Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Saudara, hari Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan. Dan tema yang saya akan sampaikan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia pada bulan April ini, temanya adalah dampak meneladani Kristus. Dampak meneladani Kristus dengan subtema pengorbanan Kristus dan panggilan untuk menghidupi salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya saya mau putar cuplikan film The Passion of the Christ, tapi rupanya sudah ditayangkan saudara ya. Jadi saya pikir saya tidak perlu lagi, nanti akan lebih banyak makan waktu. Jadi kita sudah melihat sama-sama bahwa pengorbanan Yesus luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kalender nasional kita itu tertulis pada tanggal 18 itu Jumat Agung, Good Friday dalam bahasa Inggrisnya. Saudara-saudara, kalau saya ingat beberapa tahun yang lalu ya sebelum mungkin sebelum COVID ya, mungkin. Itu tertulis di dalam kalender wafatnya Isa Al-Masih. Tetapi beberapa tahun terakhir ini saya juga nanti perhatikan rupanya sudah ditulis Jumat Agung atau Good Friday. Saudara perhatikan kalender nasional kita. Dan bagi saya itu sangat tepat. Ya. Kalau ditulis wafatnya Isa Al-Masih itu memang disesuaikan dengan agama yang sebelah ya. Wafatnya Isa Al-Masih. Tetapi kalau ditulis Jumat Agung, ini luar biasa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kematian Yesus itu adalah sebuah kematian yang sebenarnya kematian yang terkutuk. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13b, di situ pun firman Tuhan mencatat, ya terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi hukuman salib itu adalah bagi orang-orang yang terlalu jahat, sehingga dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya mau menjelaskan kepada kita semua. Saudara-saudara, hukuman yang diterima oleh Yesus adalah hukuman yang sangat kejam. Waktu itu Israel, Palestina ya, itu dijajah kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi pada abad-abad pertama itu begitu kuat. Sebenarnya dia sudah berkuasa sebelumnya dari sebelum Masehi, saya sudah lupa ya. Tetapi pada abad pertama kekaisaran Romawi luar biasa kuatnya. Dia menguasai sampai ya daerah-daerah ya seluruh Palestina, di Suria, Yordania ya, Libanon sampai Afrika Utara, Mesir, Libya sampai Eropa, saudara ya. Inggris itu jajahannya. Dan termasuk daerah Palestina, termasuk Yerusalem, Yudea. Ya. Nah saudara-saudara, jadi hukuman atau tuduhan yang diberikan kepada Yesus oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi, itu adalah tuduhan yang membawa Yesus supaya dihukum mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun dalam pemeriksaan Yesus ya, ketika dia dibawa ke gubernur dari kekaisaran Romawi yaitu namanya Pilatus. Dan dia diperiksa dan dia tidak didapatkan kesalahan. Tetapi pemimpin-pemimpin Yahudi saudara, mereka memprovokasi masyarakat. Dengan memberikan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya itu palsu, tidak seperti itu. Mereka menuduh bahwa Yesus itu dia menyatakan dirinya adalah Mesias. Mesias saat itu ditafsir sebagai pemimpin politik. Padahal Mesias dalam arti bukan seperti itu.
Tetapi mereka menuduh Yesus itu menganggap dirinya sebagai pemimpin politik yang bisa berbahaya bagi kekaisaran Romawi yang menjajah mereka. Dan Yesus juga dituduh sebagai raja. Dia mengangkat dirinya sebagai raja orang Yahudi. Kalau sebagai raja berarti dia punya kerajaan. Dan dia akan bisa mengkudeta, begitulah. Dia bisa berbahaya bagi pemerintahan atau kekaisaran Romawi. Mereka menuduhkan itu, tetapi Pilatus memeriksa tidak seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, akhirnya mereka menekan Pilatus. Kalau tidak dihukum mati karena dia termasuk pemberontak dan orang yang berbahaya bagi kerajaan Romawi, maka kami akan naik sampai ke kaisar. Takutlah sudah Pilatus. Akhirnya dia cuci tangan. Ya, saya tidak mendapatkan kesalahan dari orang ini. Dalam Injil Yohanes 18 ayat 30. Aku tidak mendapatkan kesalahan pada orang ini. Tetapi karena tekanan massa, akhirnya dia mengeksekusi dengan terpaksa. Yesus mendapatkan hukuman salib. Sebenarnya saudara-saudara, hukuman salib itu hanya diperuntukkan bagi budak-budak yang memberontak. Itu sebenarnya hukuman yang terlalu kejam. Orang Romawi pun sejahat apapun tidak akan mungkin dihukum salib. Kecuali orang di luar dari bangsa Romawi. Nah, karena tuduhan itu maka ya hukuman salib hanya yang harusnya diperuntukkan kepada budak-budak yang memberontak, kepada pemberontak politik, dan juga kepada penjahat-penjahat kelas rendahan, akhirnya dijatuhkan kepada Yesus. Hukuman yang paling hina pada saat itu, hukuman yang begitu tidak manusiawi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukuman salib adalah hukuman yang sebenarnya sangat tidak pantas untuk diberikan kepada Yesus. Karena ini adalah hukuman yang paling kejam. Dia ditelanjangi, maksudnya hanya diberikan kain di bawahnya. Dia digantung di kayu salib. Dan kemudian dia dibiarkan mati perlahan-lahan. Itu hukuman sadis, saudara. Sudah dianiaya, saudara lihat kan film The Passion of the Christ tadi. Saudara-saudara, kalau kita lihat muka Yesus masih terlihat masih seperti manusia, memang sudah hancur. Tetapi di dalam Yesaya ya pasal 52 itu dikatakan rupanya tidak dikenal lagi, hancur. Saudara-saudara, dan itulah yang ditanggung oleh Yesus, yang adalah firman yang menjadi manusia. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Oleh karena kasihnya kepada saudara dan saya. Kepada seluruh umat manusia yang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat ya, Yesus itu dilahirkan sebagai orang Israel. Orang Israel adalah pilihan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi betapa ya mereka melakukan tindakan yang luar biasa. Ini adalah gambaran kebobrokan manusia akibat dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Namun saudara-saudara, sekalipun kematiannya itu merupakan satu kematian yang terkutuk, tetapi akibat kematiannya itu, maka kita manusia mendapatkan pengampunan dosa. Kita manusia dipulihkan sebagai orang berdosa menjadi orang yang merdeka. Kita manusia menerima keselamatan kekal oleh karena kematiannya yang terkutuk itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya tepatlah apa yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah hari yang agung, peringatan hari yang agung, yaitu Jumat Agung.
Sekalipun itu terkutuk kematian Yesus, tetapi kematiannya membawa kemuliaan bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat hal yang pertama yang akan saya sampaikan tentang pengorbanan Kristus. Pengorbanan Yesus adalah karya keselamatan yang sempurna. Saudara-saudara, pengorbanan Yesus adalah karya keselamatan yang sempurna. Kita melihat Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, dia katakan sudah selesai. Sudah selesai ini bukan sekedar pernyataan bahwa penderitaannya itu sudah berakhir. Pernyataan sudah selesai dari Yesus itu berarti dia mau menyampaikan kepada dunia bahwa rencana keselamatan Allah bagi manusia sudah tergenapi. Dia mau menyatakan bahwa rencana keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa merupakan karya keselamatan yang sempurna. Saudara-saudara, dia juga mau menyatakan kepada dunia bagi kita manusia berdosa bahwa Kristus telah membayar hutang dosa bagi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya tidak ada lagi korban apapun yang layak kita berikan kepada Allah supaya kita diselamatkan. Pengorbanan Yesus sudah tergenapi dengan penderitaannya dan kematiannya di kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita, sengeri apa sih dosa itu? Sengeri apakah dosa menurut Alkitab? Sehingga Allah harus menjadi manusia dan berkorban bagi manusia. Sengeri apakah? Dosa bukan sekedar kesalahan atau kesalahan moral. Tetapi dosa menurut Alkitab adalah pemberontakan kepada Allah yang kudus. Saudara, kita melihat pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka ketika mereka mendengarkan langkah Allah berjalan di dalam taman, dalam Kejadian 3 nanti saudara bisa baca. Ketika mereka mendengar langkah Allah yang berjalan di dalam taman itu, ya, karena biasanya ya ketika mereka mendengar langkah Allah, mereka berkomunikasi dengan Allah. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, maka mereka bersembunyi. Dosa menghambat seseorang untuk bisa datang kepada Tuhan. Orang yang jatuh di dalam atau dosa yang ada pada kita akan membuat kita takut, kita bersembunyi. Saudara-saudara, itulah sebabnya Allah bertanya, di manakah engkau? Saudara-saudara, itulah sebabnya dosa adalah pemberontakan kepada Allah yang kudus. Oleh karena hubungan antara Allah dan manusia terputus, dosa tidak akan mungkin bisa bersatu dengan Allah yang maha kudus. Itulah sebabnya saya contohkan tadi, Adam dan Hawa dia bersembunyi karena dosa memang tidak bisa bersatu dengan kekudusan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan menyatakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kalau seseorang yang tetap hidup di dalam dosa, dia akan sulit untuk datang kepada Tuhan. Sebab dosa memang memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Seseorang yang sudah tidak mau lagi mencari Tuhan, menjauhi ibadah,
maka berarti dia masih hidup di dalam dosa, masih terikat dengan dosa. Karena dosa menghambat orang untuk datang kepada Tuhan. Dosa akan menghambat orang untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya saya pernah mendengar ada yang mengatakan, ya, aduh sudahlah saya tidak usah ke gereja. Kalau saya ke gereja, mau rubuh itu gereja. Sudah diingatkan, Tuhan itu baik, datang saja. Aduh, enggak. Karena hidup di dalam dosa menghambat seseorang untuk datang kepada Tuhan. Dosa mengakibatkan putusnya hubungan antara Allah dan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa juga akan membuat kita menjadi seseorang, ya, dosa menjadi kondisi bawaan kita. Sehingga saudara-saudara, ya, yang seperti Rasul Paulus katakan di dalam Roma 7 ayat 19, ya, bahwa dia tahu apa yang benar, ya, seperti ini, ya, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi dia ingin melakukan hal yang baik, tetapi sebelum dia lakukan hal yang baik, hal yang jahat terlebih dahulu dia lakukan. Saudara-saudara, itu adalah bawaan dosa. Nah, kalau kita tetap tidak mau bertobat, tidak mau terima Yesus, maka mungkin saja kita mau berbuat yang baik. Ya, kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi yang jahat lebih dulu yang kita lakukan. Karena itu dosa sudah menjadi kondisi bawaan dalam hidup kita. Dan kita perlu terima pengampunan. Jika kita menerima pengampunan, Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita melakukan sesuatu. Sekalipun kita jatuh di dalam dosa, ya, kita melakukan dosa karena kita masih hidup dalam daging. Tetapi Roh Kudus akan menyadarkan kita sehingga kita akan segera bangkit. Sebab habitatnya kita bukan lagi dosa. Habitat kita adalah sudah sebagai ciptaan baru. Ciptaan baru memang bisa jatuh, saudara, ya. Tetapi pada saat dia jatuh, Roh Kudus menguatkan dia kembali. Dia tidak hidup di dalam dosa. Kalau seseorang Kristen dia tetap hidup di dalam dosa, ya, Roh Kudus sudah berbicara, dipertanyakan, ya, apakah dia sudah sungguh-sungguh percaya sepenuh kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dosa itu, ya, dikatakan upah dosa adalah penderitaan dan kematian yang kekal. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Maut itu berarti kematian kekal, kebinasaan. Saudara, kematian kekal, kebinasaan kekal di neraka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Neraka itu ada, saudara, ya. Tetapi banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang juga yang tidak percaya adanya surga. Tetapi nantilah satu saat kan manusia, ya, setelah dia mati dia akan tahu keadaan sebenarnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, upah dosa adalah maut, adalah penderitaan kekal. Dosa juga tidak bisa diselesaikan dengan usaha manusia. Sebesar apapun kebaikan kita, sebanyak apapun, ya, sehebat apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tetapi kalau dosa itu tidak ditebus, kita tidak percaya Yesus, maka Yesaya 64 ayat yang ke-6, itu semua kesalehan manusia hanya seperti kain kotor. Ya, beberapa waktu yang lalu Pak Sewang katakan kain kotor itu, maaf ya, ya seperti kita perempuan, ya, kalau datang bulan, ya seperti itu. Kotor, berbau. Kalau saya pernah mendengar seorang pendeta, ya, senior di Manado, dia katakan seperti tarapu. Tarapu itu adalah kain untuk lap-lap panci. Ya, jadi sudah kotor sekali, sudah hitam. Jadi kesalehan manusia apapun yang dilakukan
itu hanya seperti kain kotor, tidak berarti apa-apa. Sebab kita masih pada dasarnya sebagai orang yang berdosa yang belum terima pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada jalan lain menuju ke sorga. Saudara-saudara, untuk apa Allah jadi manusia dan menderita seperti apa yang kita lihat? Untuk apa? Saudara, pengorbanannya sia-sia. Sebab itulah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ini adalah jaminan yang begitu indah bagi kita. Tetapi banyak orang yang tidak percaya, sok pinter saudara. Terus terang saya waktu di doa-doa puasa saya menyampaikan saya sedang itu ya ada bertanya jawab dengan seorang ateis melalui WA. Saya kenal dia, dulu pernah jadi staf saya. Tapi rupanya dia sebenarnya muslim tapi dia kayak kecewa dengan kehidupan. Dan melihat orang-orang beragama yang orang-orang ateis, agnostik lebih baik dari orang beragama. Saya akui itu dan saya setuju. Mengapa ada banyak orang yang murtad? Mengapa ada banyak orang yang akhirnya mempertanyakan. Kenapa ya orang beragama justru dalam beragama itu mereka kok lebih jahat dari orang yang tidak beragama. Orang ateis lebih baik soal moral. Dan dia tidak percaya lagi soal surga, soal neraka. Lebih percaya pada ilmu pengetahuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya kasihan orang-orang seperti ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Proses perjalanan Yesus sampai dia tergantung di kayu salib. Itu menunjukkan betapa ngerinya dosa. Oleh karena itu Allah murka terhadap dosa yang ditanggung oleh Yesus. Karena dosa kita manusia ditanggung oleh Yesus. Itulah sebabnya Allah murka dan Yesus harus menjalani penderitaan akibat dosa. Akibat dosa manusia. Dia tergantung di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara perhatikan. Pada waktu Yesus dicambuk. Dia tidak berteriak dengan nyaring, paling cuma ya sebagai manusia sakit saudara. Cuma begitu. Tetapi pada saat dia tergantung di atas kayu salib. Dia merasakan dia sedang menanggung beban dosa-dosa manusia. Dosa dunia dia tanggung. Sehingga dia tidak bisa tahan. Dosa mengakibatkan dia tidak bisa tahan dan dia harus berseru dengan nyaring. Matius 27 ayat 46. Apa yang Yesus teriakan? Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu dia sudah terpisah dengan Allah. Padahal dia adalah Allah 100%. Dia juga ada manusia. Adalah manusia 100%. Tetapi pada saat dia menanggung dosa manusia. Maka dia merasakan keterpisahan dengan Allah. Sebab Allah tidak mau melihat dosa yang dia tanggung. Sehingga dia berteriak itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dosa sengeri itu saudara. Kita tidak akan mungkin berlayak. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Karena Yesus itu satu-satunya juru selamat di dunia. Itulah sebabnya saya mau sampaikan kepada kita semua anak-anak muda. Engkau harus terus bertahan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Penderitaan Yesus seperti itu. Menanggung dosa saudara dan juga dosa saya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Firman Tuhan berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita tidak akan mungkin mencapai kerajaan kemuliaan Allah kalau kita tidak dibenarkan oleh Allah dalam pengorbanan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua saudara ya, saya mau sampaikan. Keteladanan dari pengorbanan Yesus dan panggilan untuk menghidupi salib. Apa yang perlu kita tahu, kita teladani dari pengorbanan Yesus. Dan bagaimana kita menghidupi salib itu dalam hidup kita. Saudara-saudara, jangan ada dalam pikiran kita, oh kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah setia ke gereja, semuanya akan beres. Yesus pernah berkata, orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib setiap hari. Saudara-saudara, jangan kita mengikut Yesus. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya mencari berkat atau mencari aman atau mencari sejahtera. Sebab kita pasti akan melalui hal-hal yang memang itu kita harus lalui. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dalam semua yang kita lewati itu, kita akan melihat bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, Allah membuktikan kasih-Nya kepada manusia jauh melebihi dosa-dosa kita. Saudara, ada banyak orang yang begitu menghina Yesus, menghina Tuhan kita. Saudara-saudara, dengan kata-kata yang luar biasa. Tetapi itu tidak masalah. Karena Allah sudah mengasihi manusia jauh melebihi dosa-dosa kita. Itulah Allah. Saudara-saudara, apapun keadaanmu, Allah mau berkata, Yesus mau berkata, Allah tetap mengasihi engkau. Ketika engkau sudah jauh dari Tuhan, Dia tetap menunggu. Karena Dia tidak mau engkau binasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Roma 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati tidak menunggu manusia itu baik semua. Ya, kita juga mau terima Yesus, tidak harus kita menunggu kita menyucikan diri kita. Ada orang juga yang mau dibaptis, tidak mau dibaptis dulu ya. Tunggu dulu, saya mau berubah dulu. Aduh kalau masih begini, aduh saya tidak maulah, nanti saya mau berubah dulu. Kalau saudara seperti itu sampai mati, saudara tidak akan bisa menjadi orang yang dibenarkan. Karena kita masih hidup di dalam daging. Itulah sebabnya kita harus ambil tindakan. Ketika kita masih berdosa, kita bertindak dengan iman, kita percaya Yesus dan kita dibaptis. Itu adalah tindakan iman. Memang perjalanan itu tidak mudah. Tetapi kita sudah melaluinya, memulai dengan iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak biarkan Roh Kudus yang dimeteraikan ketika kita percaya. Dan ketika kita terima baptisan sebagai deklarasi kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Maka Roh Kudus akan pimpin kita. Saudara, akan menyempurnakan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Billy Graham, seorang penginjil besar abad ke-20. Dia mengatakan bahwa Allah membuktikan kasih-Nya di kayu salib. Ketika Yesus tergantung, berlumuran darah, dan mati. Tetapi itulah Allah yang berkata kepada dunia, aku mengasihimu. Ketika Dia tergantung di kayu salib, penuh penderitaan. Disitulah Dia mengatakan, aku mengasihimu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salib itu bukan hanya simbol penderitaan, saudara. Tetapi sebuah deklarasi Allah yang tidak terbantahkan. Deklarasi kasih Allah yang tidak terbantahkan. Saudara, ada banyak agama, keyakinan lain berkata, yang tidak percaya Yesus, Allah itu maha kasih. Ya benar, Allah itu penyayang, Allah itu rahmani. Dari mana mereka tahu itu? Sudah pernahkah mereka ke sorga? Sudah pernahkah mereka bertemu dengan Allah, kemudian Allah berbicara? Dari mana mereka tahu? Allah itu maha kasih, Allah maha pengampun. Dari mana ditahu? Saudara, bukankah dari Alkitab? Tapi mereka tidak percaya. Kasih harus dibuktikan. Seseorang yang berkata, aku mengasihimu, tetapi dia tidak buktikan kasihnya, itu cuma kemunafikan, itu gombal, saudara. Ya, seorang suami berkata, aku mengasihimu istriku, tetapi dia main di luar. Ada simpanan atau sebaliknya. Saudara-saudara, kasih itu harus terbukti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya pertanyaan yang perlu kita renungkan secara pribadi. Sejauh mana kasihmu, sejauh mana kasihku kepada Tuhan? Sejauh mana, saudara? Yohanes 14 ayat 15. Yesus berkata seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan menuruti perintah Tuhan. Kita akan menuruti firman Tuhan. Ya, apa firman Tuhan itu, saudara-saudara? Ya, apa hukum Tuhan yang paling pertama dan yang utama? Di dalam Injil Matius 22 ayat 36 sampai 40, di situ dikatakan oleh Yesus ketika ditanya oleh orang Farisi, hukum mana yang terutama di dalam kitab Taurat? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Karena itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi. Ini semua sudah disempurnakan dalam Alkitab. Saudara, kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, saudara, tetapi kemudian kita tidak mengasihi orang lain, itu cuma omong kosong saja, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 20 firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudara, itu yang kita harus renungkan. Sampai sejauh mana kasih kita kepada Tuhan. Kalau orang yang di dekat kita saja, apakah itu suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, yang kita lihat setiap hari, yang dekat dengan kita, bahkan lebih dekat, sangat dekat dengan kita, kita tidak bisa kasihi dia. Kita tidak akan mungkin mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Itu saja, gampang, saudara. Kalau kita punya kebencian, kita punya kepahitan terhadap seseorang dan kita tidak bisa ampuni. Dan kemudian kita berkata di dalam gereja, aku mengasihi Tuhan. Kita sedang bagombal dengan Tuhan. Sebab kasih kepada Allah yang tidak kita lihat saja, kita tidak bisa kasihi. Bagaimana? Kita mau mengasihi orang yang dekat, apalagi sangat dekat. Suami mengasihi istri, tidak bisa mengasihi istri. Istri tidak bisa mengasihi suami, anak tidak bisa mengasihi orang tua. Tetapi dia berkata, aku mengasihi engkau, melayani lagi. Perlu kita koreksi, saudara. Saya harus menyampaikan hal ini. Mari kita koreksi. Karena tidak mungkin seseorang yang tidak mengasihi
Orang yang dia lihat, orang apalagi orang yang paling dekat. Orang yang baik dengan dia sebenarnya. Kemudian dia tidak kasih omong kosong, dia mengasihi Allah. Mungkin kelihatan mengasihi itu hanya pencitraan saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman yang sejati adalah iman yang didasari oleh kasih. Sebab itu iman yang benar adalah iman yang dibuktikan dengan tindakan kita. Kalau kita selalu dimanapun kita berada bikin masalah, kita memfitnah orang ke sana kemari, kita bagosip, ya, kita ada kebencian. Saudara, sekalipun engkau setia kelihatan ke gereja, engkau melayani Tuhan, tetapi engkau tidak mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan hal yang kedua, saya mau katakan, ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, saudara coba ditayangkan. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Perhatikan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, ketaatan itu didasari karena kerendahan hati. Saudara-saudara, kerendahan hati akan menghasilkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena orang yang rendah hati dia sadar siapa dirinya. Kalau dia sadar siapa dirinya, maka dia akan mengandalkan Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang sadar akan keterbatasannya. Tetapi selama dia merasa bahwa dia mampu tanpa Tuhan, dia bukan orang rendah hati. Ada banyak orang yang tidak perlu cari Tuhan, yang tidak perlu berdoa, yang tidak perlu beribadah karena merasa, toh saya tidak pernah cari Tuhan, tidak pernah berdoa, biar sehat-sehat saja. Saya diberkati. Saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak mengandalkan kemampuannya. Orang yang rendah hati tidak merasa bahwa dia itu hebat. Dia akan membanggakan dirinya sebagai orang yang berhasil, sebagai orang yang pintar. Itulah sebabnya Matius 5 ayat 3 dalam khotbah Yesus. Ya, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau di dalam terjemahan yang lama, miskin di hadapan Allah adalah rendah hati. Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Seluruh sorga dia yang punya. Itu pertama, kata-kata ucapan bahagia atau ucapan diberkati, berbahagialah ini, itu berarti diberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang rendah hati siap untuk menerima koreksi. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia akan koreksi diri. Oh ya, itu orang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang hatinya selalu terbuka untuk dituntun oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 5 ayat 5b sampai 6. Yesus, firman Tuhan berkata, yang terakhir saja bagian B, Allah menentang orang yang sombong, orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, orang yang tidak rendah hati alias congkak, alias angkuh, alias sombong, Tuhan tentang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kerendahan hati dibutuhkan supaya kita bisa taat dan setia sampai mati. Yesus telah ditulis, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ketaatan itu oleh karena dia ada rendah hati. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan firman Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa taat. Kita tidak akan mungkin bisa setia kalau kita tidak ada kerendahan hati. Kita masih menganggap tanpa Tuhan saya bisa. Karena saya kaya, karena saya mampu. Tidak perlu Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa taat dan setia. Ada masalah sedikit, kita sudah bisa jatuh. Itulah sebabnya banyak orang Kristen dan hamba Tuhan akhirnya bisa murtad. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Hal bagian yang ketiga yang terakhir, saudara ya. Pengampunan di tengah penderitaan. Ya, keteladanan dari
pengorbanan Yesus dan panggilan untuk menghidupi salib, itu berarti kita harus punya pengampunan. Yesus mengampuni mereka yang melakukan, ya, menganiaya Yesus, yang menggantung dia di kayu salib. Lukas 23 ayat 34. Di situ kata-kata Yesus. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan kemudian mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ampunilah mereka. Di tengah-tengah penderitaan, Yesus melihat mereka memperolok, mereka menyesah Yesus, menyiksa, bahkan memakukan dia di kayu salib dengan tertawa-tawa itu tentara Romawi. Dan kemudian orang-orang Yahudi, bersorak-sorai. Saudara-saudara, tetapi Yesus mau mengampuni. Saudara-saudara, pengampunan adalah inti dari Injil. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita semua, termasuk diri saya, ya. Pengampunan itu adalah inti dari Injil, inti dari berita sukacita. Kenapa? Karena keselamatan yang kita terima melalui pengorbanan Yesus berdasarkan pengampunan Allah terhadap dosa kita. Kalau Allah tidak mau mengampuni, bagaimana dia mau berkorban? Saudara, itulah sebabnya sebagai murid Kristus, dalam kehidupan kita, kita harus mencerminkan pengampunan. Apapun kesalahan orang, mari kita ampuni. Tidak usah kita seperti terlalu berlebihan. Yang penting hati kita. Kalau ketemu biasa saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan itu harus jadi cerminan dalam hidup kita. Saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa kita ini bukan hanya menerima pengampunan, tetapi kita pun harus memberi, karena itulah keteladanan, ya, dari Yesus bagi kita. Kita dipanggil untuk menghidupi salib. Jadi saudara-saudara, kita bukan hanya menerima pengampunan, tetapi kita memberi. Dan saya merasa, saya sebagai manusia, memang itu tidak mudah, saudara. Mau mengampuni orang yang sudah menyakitkan kita, saudara, rasa sendiri. Itu tidak mudah. Tetapi saudara, itu persyaratan di mana Allah berkenan kepada kita. Saudara, perhatikan doa Bapa kami. Di dalam Injil Matius 6 ayat 11. Di situ Yesus mengajarkan doa. Dan ada kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ayat 12, coba. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini adalah sebuah persyaratan. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus membereskan, kita harus membersihkan posisi hati kita. Karena kita mau meminta sesuatu dan kita juga harus minta ampun akan kesalahan. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Betul enggak? Itulah sebabnya jangan heran ada begitu banyak orang Kristen yang berdoa. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Karena dia belum membereskan hatinya di hadapan Tuhan. Pengampunan itu adalah persyaratan di mana Allah berkenan atas doa-doa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Apa yang Yesus katakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pengampunan itu perlu dalam hidup kita. Ya saudara, karena kita diselamatkan karena Bapa mengampuni kita. Itulah sebabnya inilah yang harus menjadi teladan kita kepada Kristus. Biarlah saudara dalam peringatan Jumat Agung ini membawa kita untuk semakin kita mengenal siapa Allah kita. Dan kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apapun yang terjadi.
Roh Kudus tidak akan pernah biarkan kita. Karena Tuhan tahu akan hati kita sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.